untuk kita semua. Kami dari CGP Angkatan 11 kelas 68 Kabupaten Tapanuli Utara. Saya Relina M. Simanungkalit dari SMA Negeri 2 Tarutung. Saya Nelly Febri Trisna, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 17301 Tarutung. Saya Luciana Kristina Sinaga, CGP Angkatan 11 dari SDN 1730107 Banuarea. Di sini kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Kami akan menjadi supervisor, coach, dan coaching secara bergantian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Siang Ibu Relina. Apa kabarnya Bu? Sehat Bu, bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, saya juga sehat. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, di sini saya berperan sebagai supervisor Ibu untuk melihat percakapan coaching. Iya. Jadi saya ingin menyampaikan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Iya. Dan dari rubrik penilaian itu saya akan menjelaskan apa yang mungkin akan Ibu lakukan dari prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi inti dari coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga Ibu dapat nanti menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, kira-kira bisa Ibu mengerti Bu? Ya, saya sudah mengerti. Baik Bu, sebelum dimulai, maka saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada pelaksanaan coaching ini yaitu yang pertama mendengarkan aktif, lalu saya juga ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, saya ingin Ibu mengamati saya pada bagian mendengarkan aktif, yaitu bagaimana cara saya menggali potensi daripada coach saya untuk coach saya mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya secara tepat. Seperti itu. Iya. Bagian penilaian Ibu sendiri, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, saya merasa masih kurang baik dalam penerapan coaching dengan teknik Tirta, yaitu pada teknik pada tahapan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi saya nanti ingin Ibu mengamati saya pada bagian itu, apakah saya sudah melakukannya dengan tepat atau belum. Apa harapan Ibu? Ya, dari observasi yang akan kita lakukan bersama. Oke. Harapan saya pada pelaksanaan observasi ini dan pada pelaksanaan coaching nanti, saya dapat menerapkan alur Tirta secara runtut dan tepat bersama dengan coach saya, dan saya juga ingin dapat melakukan penggalian kemampuan daripada coach saya untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach saya. Baik Ibu, nampaknya Ibu sudah mengerti akan rubrik penilaian dan hal apa yang akan Ibu lakukan dan ketercapaian yang akan Ibu capai dalam percakapan coaching. Baik Ibu, silakan melakukan percakapan coaching dengan coaching dan selamat mengerjakannya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Bu Lucy, ya selamat siang Ibu Nelly. Lagi sibuk nih Bu? Enggak juga Ibu. Ada apa Bu? Ada yang lagi dipikirin ya? Kayaknya Ibu kelihatannya lagi ada masalah Ibu. Iya Bu, ada sih, kalau memang Ibu tidak sibuk, ada sedikit yang mau saya ceritakan sama Ibu masalah kendala saya yang jadi pikiran saya. Di sini itu mengenai ada masalah ANBK di sekolah kita. Oh, ada tadi masalah dalam pelaksanaan simulasi ANBK ya Bu? Apa masalahnya Bu kira-kira? Itulah Bu, saya kan karena saya mau di kelas 5 kan saya dipilih jadi teknisi. Pas kemarin pelaksanaan simulasi, ternyata saya ngelihat di situ banyak anak-anak kita itu yang masih belum pintar menggunakan Chromebook.
gitu. Jadi masih banyak kendala yang ngebuat waktu itu habis gitu. Waktu habis di penggunaan Chromebook itu sendiri. Misalnya kan kayak seperti memilih jawaban kan Bu, misalnya pas soalnya pilihan berganda itu masih susah mengklik mengarahkan kursornya, kemudian pas menemukan soal menjodohkan mereka juga masih kesulitan gitu, sampai saya tuh dipanggil berkali-kali hanya untuk menjelaskan itu gitu, jadi udah termakan banyak waktu Bu. Iya ya, memang masalah ini pelaksanaan simulasi ANBK ini memang jadi bahan yang penting juga untuk kita perbincangkan kalau memang permasalahannya sudah seperti itu. Selain itu Bu, kira-kira ada tidak masalah yang lain selain daripada tidak mampu mengoperasikan laptop atau komputer? Ada tidak masalah yang dihadapi oleh siswa kita dalam pelaksanaan simulasi MBK? Itulah Bu, dari dilihat kemarin simulasi itu lagi kan ternyata kan soal ini kan ada yang numerasi dan literasi kan Bu. Seperti numerasi lah kan Bu, itu kan banyak teks gitu kan, jadi sulit bagi murid menyimpulkan numerasi itu apa inti untuk menjawabnya gitu. Nah, kemudian ada lagi literasi, karena udah panjang teksnya, murid juga masih kesulitan mencari kesimpulan. Memang sih ya seperti itu tadi Bu, jadi udah mengerjakan ini udah memakan waktu yang lama, mereka juga membaca itu masih lambat gitu. Jadi ditambah tadi masalah pengoperasian laptopnya kan Bu masih belum terlatih, saya rasa belum mahir, ditambah lagi soalnya gitu, itu jadi beban sama saya karena kalau nggak salah kan kita sebulan lagi udah melaksanakan NBK Bu, itulah jadi pikiran saya sekarang ini Bu. Iya ya, jadi ada dua hal yang menjadi bahan pikiran kita ya Bu untuk menuju ANBK ini, karena memang pelaksanaannya sebulan lagi seperti yang Ibu katakan tadi. Yang pertama tadi masalah tentang siswa kita tidak mampu mengoperasikan laptop, lalu yang kedua siswa kita juga kesulitan dalam memahami soal literasi dan numerasi dalam ANBK. Nah, kira-kira Bu, kalau saya lihat dari permasalahan ini, sebenarnya Ibu pernah kepikiran nggak kira-kira penyebabnya itu karena apa gitu? Karena kan Ibu yang paling banyak mungkin berinteraksi dengan siswa kelas 5, karena kebetulan yang ikut dalam ANBK ini adalah siswa kelas 5 itu sendiri gitu. Kira-kira apa penyebab dari terjadinya masalah-masalah ini? Itulah Bu, yang saya pikirkan, saya amati juga kan Bu, memang kan sebelumnya kan kita memang tidak ada melatih mereka Bu. Nah, tidak ada melatih karena memang kan dari kelas 4 ke kelas 5 langsung ada NBK gitu. Jadi kurang saya rasa masih melatihnya hanya di simulasi ini masih gitu. Jadi di situ saya rasa karena pelatihan itu yang menyebabkan kurangnya itu, jadi mereka masih belum mahir gitu Bu kan. Jadi padahal ini juga bagi anak kelas 5 yang sekarang ini pengalaman pertama kan Bu. Nah, jadi saya rasa ini masalahnya kalau dari segi pengoperasian laptop ini. Nah, kemudian kalau dari segi literasi dan soal-soal numerasi, memang ya saya menyadari kan kita kan wali kelas ya kan Bu ya, saya kan masuk di matematika, saya masuk juga di bahasa Indonesia. Ya kalau matematika ya seperti pelajarannya ya saya mengajarkan matematika ya sesuai materi gitu, saya sampaikan sesuai tujuan dan target kita di semester ini kan Bu. Begitu juga di bahasa Indonesia, hanya saja kalau matematika kan perhitungan, soal perhitungan gitu, hasil tidak ataupun jarang sekali lah saya buat soal-soal yang berbasis seperti ANBK ini gitu, banyak cerita, banyak literasinya, baru padahal itu nanti intinya numerasi, ada perhitungan. Nah, begitu juga dengan soal-soal di literasi. Nah, tadi saya tidak pernah, bahkan saya rasa pernah jarang gitu kan, hanya di materi-materi yang soalnya cerita gitu, tapi tidak sama persis seperti simulasi yang di ANBK ini. Saya rasa kurangnya latihan soal-soal yang seperti ini. Itu sih menurut saya. Berarti kira-kira penyebab dari ketidakmampuan siswa kita mengoperasikan laptop itu karena kurang latihan, dan juga untuk soal literasi dan numerasi itu juga karena kurangnya siswa dalam
menerapkan atau menyelesaikan soal-soal yang berbentuk literasi numerasi ya Bu di ruangan kelas. Jadi kalau kita kan sudah menemukan ini penyebabnya, kira-kira Ibu ada ide nggak bagaimana kira-kira nanti bisa kita selesaikan masalah tersebut gitu? Yang mungkin saja kan ada yang terbersit gitu Bu dalam benak Ibu, mungkin penyelesaiannya bisa seperti ini. Maksud Ibu ide saya ya Bu ya? Iya, ide Ibu sendiri. Kalau saya pikir-pikir ya Bu, ini kemarin masih saya pikirkan sekilas sih. Saya rasa memang ini perlu seperti ini ya. Namanya kita mau AMBK ya perlu kita lakukan pelatihan untuk khusus untuk menggunakan atau mengoperasikan Chromebook ataupun laptop gitu kan. Jadi sebelum simulasi memang sudah ada kita minimal kita laksanakan ini minimal seminggu sekali gitu Bu. Sebelum ini kan ketika kita tahu bulan sekian akan dilaksanakan, maka 2 bulan sebelumnya dalam seminggu sekali maunya ada pelatihan ini. Jadi anak-anak itu bukan jadi yang merasa terkejut, jadi merasa terbiasa. Jadi kan saya berpikirkan kayak kemarin simulasi masih bingung nih mengarahkan kursornya gitu kan, menjodohkan itu seperti apa, ditarik kemana gitu kan Bu. Jadi nggak habis waktu kita, ditanyain sama anak-anak ini, kemudian belum lagi menghadapi soal kan, apalagi soal seperti yang saya ceritakan tadi. Ada juga memang pikiran saya gini, ya saya kan memang selaku guru kelasnya kan terpikir seperti ini. Ya memang benar konsep matematika itu dan bahasa Indonesia itu konsep intinya itu dasarnya itu kan dari tujuan pembelajaran itu harus kita sampaikan. Tapi alangkah baiknya saya berpikir memang bukan hanya soal-soal yang seperti biasa saya ajarkan. Saya berpikir gimana kalau saya ngebuat soal-soal latihan simulasi AMBK ini dengan sistem tutor sebaya gitu Bu. Jadi saya buat soal, kemudian saya kelompokkan anak-anak ini kan, kemudian mereka mencari jawaban, kan, kemudian itu dibahas di sekolah. Jadi saya maunya ada jam-jam matematika di les bahasa Indonesia, saya melaksanakan hal itu. Dan saya juga ada pikiran begini, gimana kalau misalnya saya ngasih tiga soal PR seminggu sekali, baik itu numerasi atau literasi yang berbasis AMBK gitu. Nah, itu sih rencana saya Bu. Tadi berarti yang Ibu berikan jalan keluarnya itu atau ide yang terbersit di Ibu itu dengan mengajak siswa untuk tutor sebaya dan juga melakukan pelatihan kepada siswa. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah dalam rencana Ibu ini ada Ibu meminta bantuan entah dari guru lain atau dari operator sekolah atau mungkin juga meminta bantuan kepada orang tua siswa? Ada tidak? Kalau pikiran saya sih memang rencana saya kalau masalah tadi mengoperasikan laptop ataupun Chromebook tadi Bu, saya mau memang perlu bantuan dari OPS Bu. Nah, dalam saya kan berencana ingin membuat pelatihan itu dulu kepada murid kita itu seminggu sekali. Saya berharap memang tidak saya sendiri selaku wali kelas. Saya kepengen ada bantuan OPS supaya nanti kan anak kita kan bukan hanya sedikit ya kan Bu ya, walaupun hanya 10 orang setidaknya kan kalau cuma satu guru kan agak kesulitan kan Bu. Memang kan Chromebook kita memang ada, jadi saya perlu bantuan. Itu rencana saya kalau dari segi untuk mengoperasikan ini. Itu pun saya memang mau diskusi dulu sih sama kepala sekolah Bu ya kan. Mana tahu gimana pandangan beliau kan Bu. Baru yang kedua memang kalau dari segi simulasi AMBK ini kan tadi masalahnya juga numerasi literasi yang saya harapkan tadi kan memang ada latihan. Nah, jadi dari terkait PR yang saya bilang 3 soal tadi Bu, saya memang perlu bantuan orang tua gitu. Memang sih saya sudah ada grup chat kelas 5 ya. Jadi saya pengen memang mengajak orang tua bahwa untuk minimal lah Bu ya, saya kasih soal 3, minimal orang tua itu melihat apakah anaknya sudah mengerjakan gitu. Jadi ketika dibawa ke sekolah, walaupun itu belum benar ataupun sudah benar, artinya saya sudah bisa melihat bagaimana sejauh mana kompetensi murid saya seperti itu. Jadi minimal orang tua kan kadang-kadang orang tua ini sibuk. Nah, jadi saya memang pengen kerjasama supaya minimal seminggu sekali untuk tugas PR yang 3
soalnya tadi orang tua bisa memperhatikan. Itu sih Bu, hanya itu aja kalau kerjasama Ibu tanya tadi. Oh iya, menurut saya semua ide yang udah Ibu berikan, katakan tadi itu tentang yang pertama membuat pelatihan menggunakan Chromebook, meminta bantuan dari operator, lalu membuat soal dan meminta bantuan orang tua untuk mencek juga di rumah, itu udah ide yang sangat bagus ya Bu. Jadi kalau saya rasa kalau kita memang melakukannya dengan baik, nanti ya mudah-mudahan semoga nanti di pelaksanaan mereka sebulan lagi nanti siswa sudah mampu untuk mengoperasikan laptop maupun mengerjakan soal-soal literasi dan numerasi yang mereka tersebut dengan baik. Nah sekarang saya ingin bertanya Ibu, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan kegiatan ini? Berarti menurut Ibu udah bagus tadi ya Bu ya? Iya, sudah sangat bagus sih Bu. Iya sih Bu, mau saya coba ya langsung aja Bu. Kalau bisa di dalam minggu ini Bu, kalau ada jam saya matematika atau les bahasa Indonesia, saya langsung laksanakan Bu. Kalau untuk literasi soal-soal dan numerasi tadi, tapi kalau untuk penggunaan laptop, bagaimana melatih siswa tadi, saya rasa minggu depan saya diskusi dulu dengan kepala sekolah dan Bapak OPS apakah bersedia, maka saya akan melaksanakan itu Bu. Oke, baik Bu, sepertinya Ibu juga sudah memahami sih sebenarnya apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Nah, masih ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu diskusikan dengan saya gitu? Saya rasa sih cuma ini aja ya Bu, karena memang ini ya tadi pikiran saya kan semalam simulasi gitu kan Bu, ada masalah mana nih ya, saya pikirkan, makanya tadi saya lihat Ibu, saya tanya dulu Ibu kan ada waktu nggak, ternyata Ibu ada waktu gitu, saya rasa sih ini aja Bu. Oke, baiklah Bu Nelly, untuk pelaksanaannya saya berharap bisa dijalankan dengan baik ya Bu. Kalau memang sudah ada niat akan melaksanakan secepatnya, memang perlu juga konfirmasi dengan operator sekolah maupun kepala sekolah. Semoga rencana-rencananya dapat berjalan dengan baik Bu. Begitupun kalau ada masalah memang di sekolah ini Bu, dalam pelaksanaan baik pembelajaran kita kepada siswa maupun dengan hubungan kerjasama dengan rekan sejawat, tidak masalah Bu untuk kita saling berdiskusi Bu. Mana tahu dengan cara berdiskusi seperti ini semuanya bisa kita selesaikan bersama seperti itu. Terima kasih Bu Nelly. Ya, saya juga terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya ya kan mendengarkan masalah saya. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih juga. Gitu aja. Yang Ibu Lucy. Ya, selamat siang Ibu Renina. Baik Ibu, saya di sini sebagai supervisor Ibu sudah mengamati praktik coaching yang sudah Ibu lakukan. Iya. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesudah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu. Baik Ibu, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Iya. Menurut saya sudah melakukan tahapan coaching dengan baik sesuai dengan tahapan Tirta dan melakukan coaching juga sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang diperlukan dalam coaching. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena dalam proses coaching tadi kami, baik saya maupun coach yang saya bantu sudah melakukan tahapan daripada coaching tersebut dengan baik dan runtuh. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu? Iya. Saya mengamati tadi Bu, pada saat Ibu melakukan praktik coaching sebagai coach, itu prinsip coach yang sudah dikembangkan, saya sudah amati kalau Ibu sudah menerapkan kemitraan, kemudian bisa berpikir kreatif. Kemudian kompetensi inti dari coach yang sudah Ibu kembangkan tadi, saya melihat Ibu sudah bisa presence, Ibu sudah hadir secara penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif coaching, kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu, saya sudah mengamati tadi kalau tahapan Tirta juga sudah muncul, saya lihat Ibu sudah ada menjelaskan, melihat, saya lihat percakapan itu sudah ada tujuan dari coaching itu, kemudian juga sudah ada identifikasi, kemudian juga sudah ada rencana aksi dari coaching, dan juga ada pertanyaan komitmen tadi situ, bentuk dari tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mendengar tadi ada solusi dari coachingnya sendiri tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ada juga komitmennya dalam melaksanakan dan kapan yang akan dilakukan.
Jadi saya melihat tadi kalau siswa itu juga sudah kalau coach itu juga sudah paham terhadap apa yang akan dilakukannya dalam permasalahannya. Dan saya rasa Ibu sudah jauh dari standar malah untuk menjadi coach yang baik. Kemudian bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar penjelasan saya? Iya, terima kasih Bu Relina untuk hasil dari pengamatannya dan penjabarannya juga. Perasaan saya saat ini saya merasa senang dan bangga sudah bisa melaksanakan coaching dan menjadi coach yang baik untuk praktik kali ini. Baik Bu, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, hal yang akan saya lakukan yaitu tetap berlatih Bu, tidak cepat puas untuk menjadi coach yang baik, dan saya juga berharap saya bisa menjadi rekan yang menyenangkan sehingga bagikan sejauh saya sehingga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi untuk permasalahan yang mungkin bisa timbul bagi rekan sejauh saya. Baik Bu, hal yang sudah Ibu sampaikan ini sudah saya catatkan ya Bu ke dalam kolom supervisi akademik. Sebagai penutup Ibu, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapat setelah dari proses coaching ini, saya semakin percaya diri karena bisa melakukan coaching kali ini dengan baik. Saya berharap juga ke depannya saya bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi dan tetap belajar juga tetap semangat untuk memperbaiki diri. Baik Ibu Lucy, tetap semangat ya Bu, biar bisa menjadi coach yang baik. Terima kasih buat waktunya Ibu Lucy, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Relina, terima kasih juga.